طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوانا في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada Babul Masih 'alal Khuffaini, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengusap di atas dua kaum atau mengusap di atas dua sepatu atau kaos kaki. Kita sampai pada hadis yang ke-67 ya. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Talib yang Allah telah meridainya, dia berkata, Ali bin Abi Talib itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bapaknya Ali bin Abi Talib, yaitu Abu Talib, itu kakak beradik dengan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah dan Abu Talib itu kakak beradik. Nah, anak-anak mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Talib. Jadi mereka sepupu. Di samping itu Ali bin Abi Talib juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Ali radhiyallahu anhu ini menikah sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam. Maka Ali bin Abi Talib berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 siang 3 malam bagi musafir, yaitu dalam batasan mengusap kaum, mengusap di atas dua sepatu. Bagi musafir 3 siang 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Sehari semalam bagi orang yang mukim, yaitu orang yang tidak melakukan safar.
Kata Ali, yakni fil masyi alal khufain, yaitu dalam hal mengusap di atas dua khuf atau dua sepatu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwan wa akhwat, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa yang pertama, mengusap di atas dua sepatu itu mempunyai batasan waktu. Mengusap di atas dua sepatu itu mempunyai batasan waktu. Batasan waktunya yang pertama yaitu bagi musafir itu diperbolehkan selama 3 siang 3 malam. Bagi musafir diperbolehkan selama 3 siang 3 malam. Selama tidak terjadi hal yang membatalkannya. Apa itu hal yang membatalkan mengusap di atas dua sepatu? Janabah. Ya, kalau orang hanya sekedar buang air kecil atau buang air besar, itu tidak membatalkan kebolehan mengusap di atas dua sepatu. Selesai dia buang air kecil atau selesai dia buang air besar, lalu dia berwudu, maka tidak perlu dia membuka di atas, dia membuka sepatunya, tetapi dia dibolehkan untuk mengusap di atas sepatunya tersebut. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, sepatu itu harus apa? Nah, harus tinggi melewati mata kaki. Yang kedua, mengusap memakainya harus dalam keadaan berwudu, suci, sudah berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, mengusapnya itu di bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Nah, baik. Itu syarat-syaratnya. Ya, tentang waktu dibolehkan mengusap di atas dua khuf disebutkan dalam hadis ini. Yaitu bagi musafir 3 siang 3 malam selama tidak terjadi hal yang membatalkan kebolehannya. Hal yang membatalkan kebolehannya itu apa? Janabah. Ya. Kalau seseorang dia pakai sepatu yang tingginya di atas mata kaki, kemudian begitu dia pakai, dia sudah dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, lalu dia baru pakai, dia bersafar, atau ternyata baru sehari atau baru 2 hari dia mengalami janabah, maka ini artinya kebolehan mengusap di atas dua sepatunya batal. Dia harus buka. Tidak boleh lagi mengusap di atas dua sepatunya, meskipun masih sehari atau 2 hari. Nah, begitu pula kalau seorang musafir dia memakai sepatu yang tingginya di atas mata kaki, kemudian dia memakainya itu dalam keadaan sudah berwudu, lalu dia kemudian bersafar, maka kalau ternyata sudah di hari yang keempat, maka dia tidak boleh mengusap di atas dua sepatu lagi. Sudah harus buka. Kenapa? Karena batasan kebolehan mengusap di atas kedua sepatu bagi seorang musafir itu hanya 3 siang 3 malam. Ya, lewat dari itu batal. Tidak boleh lagi. Ya. Nah, yang kedua, bagi orang yang mukim atau orang yang tidak bersafar. Bagi orang yang mukim atau orang yang tidak bersafar, yaitu kebolehannya selama 1 siang 1 malam. 1 siang 1 malam. Jadi misalnya kalau pada musim timur, musim hujan, seorang itu dingin sekali ya.
Lalu pada waktu maghrib dia sudah berwudu. Dia berwudu, kemudian dia pakai pakaiannya, lalu dia pakai kaos kaki yang tebal, tinggi lewat mata kaki. Nah begitu selesai sholat maghrib, misalnya sholat isya, wudunya batal. Dia hendak wudu ulang. Ketika dia hendak mengulangi wudunya, maka boleh bagi dia untuk tidak melepaskan kaos kakinya. Dia wudu sebagaimana biasanya, nanti sampai di kaki, dia tidak perlu melepaskan kaos kakinya, tapi cukup dia usap di atas kedua kaos kakinya saja. Yang demikian boleh. Demikian apa? Boleh. Oh, Ustaz, dia bukan musafir. Ya, dia bukan musafir. Makanya kebolehannya hanya satu siang, satu malam saja. Begitu juga selesai sholat subuh, misalnya dia tidur, bangun di subuh hari atau di tengah malam ketika dia mau qiyamul lail, itu dingin yang luar biasa. Ya, sehingga dia berwudu cepat-cepat mau basuh kakinya itu terlalu dingin. Maka dia tidak membuka kaos kaki, cukup bagi dia untuk mengusap di atas kedua kaos kaki saja. Kecuali kalau dia berada dalam keadaan janabah, maka dia harus buka kaos kakinya. Nah, paham ya? Maka dari batasan waktu ini kita dapat memahami bahwa kalau seorang mukmin atau seorang yang tidak bersafar, safar itu bepergian ya. Seorang yang tidak bepergian atau tidak bersafar, yakni alias dia itu mungkin tinggal di rumah dan dia merupakan penduduk setempat, maka kebolehan bagi dia untuk mengusap di atas kedua sepatunya itu hanya satu siang, satu malam. Lewat dari itu tidak boleh lagi bagi dia untuk mengusap di atas dua sepatu. Dia harus lepaskan. Ya, nah. Demikian ikhwanul fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, hadis ini menerangkan kepada kita tentang kecerdasan dan kuatnya atau tingginya perhatian para sahabat terhadap ilmu agama. Dalam bab ini atau dalam pelajaran kita ini ya tentu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mempunyai perhatian. Ali bin Abi Thalib mempunyai kesungguhan. Ali bin Abi Thalib mempunyai tingkat kepedulian dan kecerdasan yang tinggi, sehingga dia memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka dalam mengusap di atas kedua sepatu, kemudian dia menghafalnya dan dia meriwayatkannya kepada kita. Andai Ali bin Abi Thalib tidak peduli, andai Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai perhatian terhadap perkara agama, maka tidak perlu bagi dia untuk memperhatikan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan tidak perlu untuk menghafalnya dan tidak perlu untuk meriwayatkannya kepada kita. Tetapi apa? Ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian terhadap perkara agama. Dan ini merupakan keunggulan atau merupakan keutamaan mereka, yaitu keutamaan para sahabat. Maka dari itu kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya kita ini mengerti dan mengenal tentang Al-Quran dan Sunnah itu melalui para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat yang terpercaya yaitu Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan wahyu tersebut dalam kehidupan beliau dan beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya. Sampai di situ. Artinya, kalau sekiranya para sahabat itu hanya berhenti di mereka saja, mereka tidak punya perhatian untuknya, mereka tidak menghafalnya,
Mereka tidak bersusah-susah payah untuk beramal dengannya. Mereka pun tidak bersusah-susah payah untuk mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Niscaya agama ini akan terputus sampai di mereka. Dan pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah itu hanya berakhir di batasan mereka. Dan hari ini kita tidak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tetapi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah manusia-manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku karena sesungguhnya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas satu gunung Uhud tidak sebanding dengan infaknya para sahabatku satu atau setengah telapak tangan. Ya. Padahal sedikit sekali ya sedekah mereka. Tapi kalau kita sedekah satu gunung Uhud tidak sebanding dengan sedekah mereka yang cuma sedikit itu. Kenapa? Karena mereka mempunyai keikhlasan yang luar biasa sudah teruji. Mereka mempunyai ketulusan yang sudah teruji. Dan mereka mempunyai pengorbanan yang juga sudah teruji. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita dalam ayatnya, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Perhatikan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 115. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yushaqiqir rasulah", barang siapa yang mendurhakai Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan jalan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa Allah mengatakan mereka orang-orang yang beriman? Apa maksudnya? Pengertiannya adalah merupakan kabar, merupakan berita. Allah kabarkan kepada kita, Allah kabarkan kepada orang-orang sebelum mereka bahwa para sahabat itu orang-orang yang keimanan mereka telah teruji dan keimanan mereka telah sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ini ya kadang-kadang iman kita naik turun, belum bisa kita dikatakan orang beriman. Sebab itu ada orang-orang Badui ketika datang kepada Rasulullah mengatakan, "Amanna ya Rasulullah, kami telah beriman." Kata Rasulullah, "Laqul aslamna, kami telah Islam." Jangan katakan kami telah beriman. Artinya apa? Kadar keimanan mereka itu yang menjadi persoalan. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin", dan mengikuti jalan yang lain selain dari jalan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang beriman. Adapun kita tidak. Allah tidak mengabarkan tentang keimanan kita. Ya. Maka kita harus berusaha untuk mengikuti mereka, untuk meneladani mereka, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat yang sama dengan mereka. Singkatnya begini, kawan. Kalau dalam persoalan dunia kita ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses, maka tidak lain kecuali kita biasanya berteladan mencontoh kepada para pebisnis yang telah sukses. Ya. Kita lihat, itu saudagar itu, ekonom itu, ini demikian, profesor ekonomi ini mengatakan demikian dan demikian. Artinya kita menjadikan mereka sebagai panutan. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan kesuksesan di bidang yang dimaksud dalam pandangan dan penglihatan kita. Ya. Maka kita mengikuti mereka. Dan itu wajar-wajar saja. Itu fitrah manusia. Dan sangat tidak mungkin dan sangat tidak layak kalau sekiranya kita ingin menjadi pesepak bola yang ulung misalnya, tetapi kita berkiblat kepada nelayan yang handal. Jadinya aneh. Ya. Ya, Anda ingin bermain bola di tanah lapang, di lapangan sepak bola yang penuh dengan rumput dan bolanya sedemikian adanya, bola mikasa misalnya, orang-orangnya sedemikian,
Tapi Anda justru bercontoh kepada orang yang dengan perahu sampan naik turun gelombang, terus mancing ikannya, bagaimana cairnya dan seterusnya. Ini kan aneh, ajaib. Ya, karena tidak logis. Tidak sejalan dengan fitrah manusia. Ya. Maka dari itu sekali lagi, ya, konsepnya, ya bagi siapa yang menginginkan kesuksesan, bagi siapa yang menginginkan keberhasilan, biasanya dia berteladan kepada orang yang dalam pandangan dia sukses, dalam pandangan dia berhasil. Di bidang apapun. Apakah itu bidang ekonomi, dia akan berkiblat kepada seorang ekonom handal. Apakah di bidang politik, maka dia akan berkiblat kepada seorang politikus handal. Apakah di bidang hukum, maka dia akan berkiblat kepada seorang pengacara atau advokat yang handal. Ataukah kemudian di bidang apa, bangunan, dia akan berkiblat kepada seorang insinyur yang handal. Di bidang pesawat terbang sekalipun dia akan berkiblat kepada insinyur yang handal. Ya. Tapi dia akan jadikan teori-teori mereka sebagai argumen, sebagai dasar begitu ya. Nah, begitu pula dalam persoalan agama. Ketika kita hendak menempuh jalan kesuksesan, menempuh jalan kebahagiaan, kita menginginkan kehidupan yang abadi itu penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi kesuksesan. Kita ingin mendapatkan keimanan yang telah direkomendasikan, ya pasti kita mengikuti orang-orang yang keimanan mereka juga telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketika Allah mengatakan man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepada dia keterangan dia mengikuti jalan yang lain selain daripada jalan para sahabat, maka kita katakan jalan para sahabat itu adalah jalan yang penuh dengan keselamatan. Maka tidak ada jalan menuju jalan keselamatan kecuali mengikuti jalan para sahabat. Inilah yang dikatakan dengan manhaj salaf. Apa? Manhaj salaf. Untuk bayangkan Allah mengatakan man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya penjelasan dan dia mengikuti jalan yang lain selain dari jalan para orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Anda? Bukan. Siapa orang-orang yang beriman? Guru Anda? Bukan. Siapa orang-orang yang beriman? Tentu ayat Al-Quran turun ya berbicara tentang orang-orang di kala itu yang mereka mengamalkan Al-Quran. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa peringatan Allah? Allah memberikan peringatan keras. Bayangkan. Dan mereka mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang yang beriman. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dua ancaman. Nah, itu apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Jadi kalau lihat orang itu semakin sesat itu semakin dia enak. Semakin menyimpang. Semakin menyimpang semakin merasa lezat. Semakin jauh dari Allah, dia merasa semakin asik. Ya, makanya dari itu kalau lihat ahli bid'ah itu, kalau mereka pikir sampai geleng-geleng kepala itu semakin sesat, semakin asik dipikirnya. Ya, kadang-kadang pikir sampai lompat-lompat, pikir sampai mau terbang-terbang, bagi dia asik saja. Ya, kenapa? Karena memang semakin jauh dia semakin merasa lezat, semakin jauh dia merasa semakin enak. Kenapa? Itu adalah bagian dari hukuman Allah kepada orang-orang yang menyimpang. Ya. Jadi semakin kalau ada orang mengatakan saya selama mengikuti jamaah ini saya rasa enak, saya rasa senang, rasa bahagia. Maka kita katakan ya kalau nggak ada rasa bahagia dalam kesesatan, nggak mungkin antum tetap berada dalam kesesatan. Maka tipu daya syaitan itu orang yang sesat dia harus merasa lezat dalam kesesatannya. Kenapa? Supaya dia terperangkap dengan kesesatannya itu dan dia tidak bisa keluar meninggalkannya. Inilah bahayanya bid'ah. Bahayanya apa? Bid'ah. Coba aja kalau orang tidak nyaman di sebuah tempat, pasti dia akan keluar meninggalkannya, ya kan? Kalau misalnya dia melakukan kebid'ahan kemudian dia gak nyaman dengan kebid'ahan itu, dia akan tinggalkan kebid'ahan tersebut, maka dia tidak akan sesat, dia akan meninggalkan kesesatan. Tapi kenapa dia berlama-lama dalam kesesatan? Kenapa dia khusyuk dalam kesesatan? Kenapa lihat dia begitu serius dalam kesesatan? Karena dia merasa nikmat di dalamnya. Coba saja antum orang
Kalau antum bawa orang itu di tempat sampah, ya, antum bawa seseorang di tempat pembuangan sampah, begitu sampai di situ dia cium bau tidak enak, tidak betah, dia tidak menyatu dengannya, cepat-cepat dia ingin pergi dari situ, ya. Tapi kalau semua saja kalau orang itu dia sudah lama tinggal di situ, dia sudah rasa enak, maka sampah itu sudah jadi hiburan bagi dia, bau sampah itu tidak ada masalah lagi bagi dia, sudah menyatu, indera penciumannya sudah tidak pecah lagi, sudah menyatu dengan alam tersebut, maka dia nyaman-nyaman saja. Maka dari itu antum lihat pemulung bisa tidur di tempat sampah dengan nyantai, ngorok, enak. Tapi kalau antum datang ke situ, ini ada apa nih? Antum cepat-cepat pergi, kenapa? Karena memang dia sudah merasa lezat dengan lingkungan tersebut. Ya. Dia sudah merasa apa? Lezat dengan lingkungan tersebut. Nah, memang begitulah manusia. Ya. Karena itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala atasnya. Yang kedua apa? Yang paling berat hukuman Allah kepada orang yang menyimpang, orang yang menyelisihi jalan Rasul dan para sahabat. Yaitu apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, kata Allah. Wasa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka dari itu, ikhwan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang istirahul ummah, berbicara tentang perpecahan umat, yaitu orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan, Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan, dan agama Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, maka satu golongan saja yang ke surga dan yang lainnya diancam dengan neraka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka? Man hum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang sama persis yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Rasulullah mengikutkan para sahabat di situ, ya. Aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Bukan Rasulullah katakan yang aku berada di atasnya hari ini. Tapi Rasulullah mengikuti para sahabat itu, memasukkan para sahabat. Ya. Artinya apa? Para sahabat ini adalah orang-orang yang layak untuk dijadikan panutan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka ini yang namanya manhaj salaf. Ketika seorang dia berusaha memahami Al-Quran, kemudian dia memahami Sunnah, tapi dengan pemahamannya sendiri, maka dia akan tersesat. Tapi ketika dia memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dia kembalikan kepada pemahaman sahabat. Kira-kira sahabat menafsirkan ayat ini bagaimana, sahabat menafsirkan hadis ini bagaimana, maka itulah jalan keselamatan. Kenapa? Karena dia telah mengikuti penafsiran orang-orang yang telah diberikan rekomendasi keselamatan oleh Allah dan Rasul. Ya. Tapi kalau misalnya dia menafsirkan Al-Quran menurut penafsiran gurunya, siapa gurunya? Ya. Kalau dia menafsirkan Al-Quran menurut penafsiran temannya, atau menafsirkan menurut penafsiran seorang dai misalnya, begitu pula hadis Rasulullah yang tidak ada rujukannya dari para sahabat, maka siapa dia? Ya. Sampai antum lihat ya. Ini kita bicara tentang keutamaan para sahabat ya. Dan ini jalan yang memang ditempuh oleh para sahabat, dan kita ambilkan suatu permisalan ya, di sini adalah Ali bin Abi Thalib dalam perhatiannya terhadap agama. Ya. Maka kita lihat ya kawan, di sana ada contoh yang lain dari para sahabat. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu pernah beliau bercerita tentang haji. Kata beliau, haji yang afdal bagi orang yang tidak menggiring hewan kurban itu ya adalah haji tamattu. Murid-murid Ibnu Abbas mengatakan, Abu Bakar mengatakan haji ini, Umar mengatakan haji ini. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja terjadi hujan batu dari langit turun menimpa kalian. Aku katakan Rasulullah bersabda, sementara kalian menentang sabda Rasulullah itu dengan mengatakan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Coba antum bayangkan Abu Bakar dan Umar saja ketika ucapan mereka ditentang, konfrontasikan, dibenturkan dengan sabda Nabi, kata Ibnu Abbas, sampai hampir-hampir terjadi hujan batu dari langit. Sebagai musibah. Padahal kita tahu bagaimana kredibilitasnya Abu Bakar As-Siddiq.
Kita tahu bagaimana kualitas dan keimanannya Umar ibn Khattab. Ya, apalagi ya tentu kalau orang lain di bawah mereka ya jauh lebih lagi. Ya kita katakan ini orang oleh sefulan, oleh guru sefulan. Ucapan dia dibenturkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fatal lagi. Ya, nah. Maka ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan di sini bahwa kita ini mengetahui Al-Quran dan mengetahui Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalan para sahabat. Sehingga ada satu kaidah, barang siapa yang mendiskreditkan para sahabat, mencela mereka atau mencaci mereka, maka pada hakikatnya orang itu hendak menghancurkan Islam. Loh Ustaz, kenapa bisa begitu? Ya karena rumusnya begini. Para sahabat ini yang menyampaikan agama ke kita. Nah, kalau kita ada orang ingin menghancurkan agama, ya dia harus menghancurkan orang yang menyampaikan agama itu dulu. Begitu para sahabat sudah dihancurkan, para sahabat sudah tidak dipercayai, maka riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tidak akan dipercayai, tidak akan diambil. Oleh sebab itu, karena riwayat-riwayat dari para sahabat, ilmu yang datang dari para sahabat sudah tidak dipercayai, sudah mau tidak diambil, maka yang terjadi adalah hilangnya Al-Quran dan Sunnah dari kita, maka secara otomatis agama ini akan hancur. Ya. Dan ternyata inilah caranya ahlul bid'ah, caranya orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang mengusung kesesatan. Cara mereka menghancurkan agama adalah menghancurkan orang-orang yang membawa agama. Jadi siapa yang paling komitmen dengan agama, siapa yang paling lantang berbicara tentang kebenaran, siapa yang paling komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia itulah yang paling diserang. Sebab itu kita lihat ahlul bid'ah itu dari kalangan orang-orang terdahulu paling menyerang Abu Hurairah. Sampai mereka katakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu pengangguran. Abu Hurairah itu tidak ada kerja, dia cuma tidur-tidur di masjid, mau tunggu Nabi supaya Nabi datang, mau dengar ceramah, itu saja dia karena memang pemalas. Dan ia itu hilang. Apa maksudnya? Kenapa Abu Hurairah? Abu Hurairah yang diserang, kenapa? Karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau orang sudah menyerang pribadinya Abu Hurairah sudah dianggap pendusta, Abu Hurairah sudah dianggap pengangguran, Abu Hurairah sudah dianggap orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya, orang yang sudah tidak layak untuk meriwayatkan hadis, maka secara otomatis ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kita tolak. Kalau kita tolak, maka kita tidak akan pernah tahu tentang hadis lalat, itu dari Abu Hurairah. Kita juga tidak akan tahu tentang hadis halalnya bangkai hewan laut. Kita tidak akan tahu tentang hadis bolehnya berwudu dengan air laut, karena itu semuanya dari Abu Hurairah. Walaupun kita tahu, kita tolak, karena kita katakan Abu Hurairah tidak layak lagi meriwayatkan hadis misalnya. Ya. Kemudian turun lagi kepada para imam-imam. Maka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat, ya, mereka kemudian mengatakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu adalah imam-imam yang hanya tahu seputar masalah celana dalam wanita. Artinya kalau bicara tentang haid, nifasa itu jago-jagonya itu masalah itu. Kalau masalah-masalah yang lain ini mereka nggak paham, nggak tanya kepada saya. Jadi secara otomatis apa? Kalau para ulama sudah diskreditkan seperti itu, maka kehilangan kepercayaan dari para ulama, maka ilmu para ulama itu tidak akan diambil lagi, maka hilanglah agama. Hilanglah apa? Agama. Bukankah Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa caranya Allah mencabut ilmu dari agama ini adalah dengan mewafatkan para ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Inna Allah la yaqbidul ilma intisa'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah ini tidak cabut ilmu dari dunia ini dengan serta-merta begitu langsung manusia tiba-tiba lupa terhadap agama, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Ya. Artinya ahlul ilmi yang meriwayatkan ilmu agama, yang menjaga agama dan mengajarkan ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sampai tidak ada lagi orang yang berilmu. Ya. Nah begitu pula ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ketika mereka menyerang
pribadi-pribadi ahlul ilmi, mereka menjatuhkan ahlul ilmi, mereka menjatuhkan derajatnya, menjatuhkan kredibilitasnya orang-orang alim, membuat image-image buruk, sehingga orang keilmuan dari orang alim itu tidak lagi diterima, maka disitulah tanda kehancurannya agama. Kenapa? Karena orang-orang akan menjauh dari ilmu agama. Ya. Sampai kemudian di belakangan hari terus ke bawah. Begitu juga orang-orang takfiri, orang-orang khawarij, orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengatakan yang orang-orang yang selalu bicara tentang jihad, padahal jihadnya tidak syar'i, ya. Ini takfiri, ya, khawarij yang suka menyerang pemerintah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Yang mengatakan apa? Syekh Ibnu Baz itu hanya tahu seputar masalah celana dalam wanita. Ulama-ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin itu kan ulama-ulama mirwahah, ya, ulama-ulama warafi. Ulama mirwahah itu apa? Ulama kipas angin, karena mengajar di masjid di bawah kipas angin yang besar-besar, ya. Ulama warafi, ulama cuma kertas, tahu mengarang saja. Mereka nggak tahu tentang fikih wakil. Fikih wakil itu apa? Apa perkembangan zaman, tidak tahu tentang politik terkini. Itu. Politik terkini jadi apa? So, kalau soal politik terkini itu tidak usah tanya kepada ulama-ulama itu. Nanti kalau mau tanya tentang haid, nifas, istihadah, wudu, puasa, itu tanya kepada ulama-ulama tersebut. Subhanallah. Ya. Nah ini akhirnya apa? Dibuat image jelek terhadap para ulama. Kata ulama dibagi-bagi, oh itu ulama kipas angin, oh itu ulama kertas saja. Cuma baca-baca kitab di masjid setiap hari, tidak pernah berjihad dan seterusnya. Ini batil, tuduhan dusta, bukan. Nah kalau seorang pimpin aja ya Allah, terus sampai kemudian kelompok-kelompok yang sesat paling benci terhadap orang-orang yang paling berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan paling giat mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, maka orang-orang seperti ini mereka mempunyai ujian yang teramat berat. Taruhlah seperti Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih di negeri Yaman, ya, mempunyai ujian yang luar biasa beratnya. Begitu pula Al-Allamah Ibnu Baz, begitu pula Al-Allamah Albani rahimahullah. Sampai dikatakan Albani itu tidak punya guru, Albani itu hanya tukang jam tangan saja, dan seterusnya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mendiskreditkan ulama, supaya Imam Albani dijatuhkan, maka ilmu, segudang ilmu yang dibawakan oleh Imam Albani itu tidak lagi bisa diterima. Kalau sudah diterima, maka hancurlah agama ini. Ya, maka di dalam kitab-kitab akidah para ulama mengatakan begini, di antara tanda ahlul bid'ah itu adalah menikam ulama, menyerang ulama, memfitnah ulama, menuduh ulama, menjatuhkan kredibilitas ulama. Tanda orang ini adalah ahlul bid'ah. Ya. Maka para ulama kalau berbicara itu bukan bohong-bohong, bukan berdasarkan mimpi, ya, tapi berdasarkan apa? Ilmu, dengan ketakwaan, dengan kehati-hatian mereka dan seterusnya. Naam. Baik. Demikian Allah wa iyyakum, kita kembali kepada topik pembahasan kita di sini adalah, ya, ayat yang ketiga tadi itu menunjukkan tentang perhatian sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pada umumnya terhadap ilmu agama, ya. Naam. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, dan dari Thauban yang Allah telah meridainya dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Suatu ketika Rasulullah pernah memerintahkan, pernah mengutus suatu pasukan perang. Sariyah itu angkatan darat, pasukan berkuda. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu pasukan perang. Kata Rasul, kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, fa'amarahum ayyamsahu 'ala al-asa'id, yani al-ama'il wat-tasakhir
yakni al-khifaf. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengusap di atas al-asaid. Al-asaid itu adalah al-amain. Al-amain itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya imamah, sorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap di atas sorban. Wat tasakhir, dan mengusap di atas tasakhir. Tasakhir itu maknanya adalah al-khifaf. Al-khifaf itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya khuf, tasakhir. Sepatu khuf, sepatu yang tinggi lewat dari atas mata kaki, sepatu bot, sepatu tentara, atau sepatu yang semisal dengan itu, ya. Nah, kata Sauban di sini, ya, bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus pasukan perang, lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengusap di atas imamah, di atas sorban, dan mengusap di atas sepatu-sepatu mereka. Kata Al-Hafidh rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimana wa rahimahumullah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah apa? Hadis yang sahih. Ada ikhwan fillah azanillahu ayyakum. Ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, tentang kebolehan mengusap di atas sorban. Kalau orang pakai sorban itu, dia boleh mengusap di atasnya. Ya, kalau dia berwudu, dia boleh mengusap di atas sorban. Tidak perlu dia buka sorban. Ya. Maka caranya ya bisa saja dia angkat sorbannya sedikit, dia mengusap di atas sebahagian kepala dan sebahagian sorban. Atau bisa juga dia mengusap di atas seluruh sorban tanpa mengusap di atas bagian kepala. Ya. Nah, yang semisal dengan ini adalah jilbab. Ustaz, bagaimana kalau wanita menggunakan jilbab? Apakah dia boleh mengusap di atas jilbabnya? Maka jawabnya boleh. Boleh. Hal ini sama-sama dengan sorban. Apalagi kalau di tempat umum, ya. Di tempat umum yang kalau dia membuka jilbabnya ini akan menampakkan auratnya. Atau boleh dia berwudu dengan tidak membuka jilbabnya, ya, dia mengusap di atas jilbabnya saja, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam kupingnya, kemudian dia membersihkan bagian kupingnya tersebut, telinganya tersebut. Nah, begitu pula faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa disyariatkan mengusap di atas dua khuf. Disyariatkan mengusap di atas dua khuf. Nah, bagaimana syarat-syarat dan tata cara mengusap di atas dua khuf telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan atau pada hadis-hadis yang telah berlalu. Adapun ikhwan, kita berikan catatan di sini, satu catatan dari hadis yang mulia ini, bahwa kebolehan mengusap di atas khuf itu tidak terbatas waktu. Apa? Bukan khuf. Kebolehan mengusap di atas sorban itu tidak terbatas waktu. Artinya kalau mengusap di atas khuf atau sepatu itu ada batasan waktu. Bagi musafir 3 siang 3 malam, bagi orang yang mungkin 1 siang 1 malam. Tapi kalau mengusap di atas sorban tidak ada batasan waktu. Kapan saja seseorang pakai sorban, kapan saja dia mau mengusap di atasnya, maka salah tidak ada masalah. Ya. Dan kebolehan mengusap di atas sorban tidak ada syarat, tidak ada ketentuan. Artinya dalam tanda kutip, ya, maksud anak, ya, kalau misalnya kita mengusap di atas dua sepatu itu kan ada syarat. Syaratnya sepatunya harus tinggi lebih dari mata kaki. Syaratnya ketika pakai sepatu itu sudah harus dalam keadaan berwudu, ya kan? Nah, tapi kalau mengusap di atas dua sorban tidak ada syarat. Tidak perlu sudah harus ketika mau pakai sorban itu sudah harus dalam keadaan berwudu, tidak mesti, ya. Kapan saja seorang pakai sorban, apakah sudah dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu? Begitu dia mau berwudu, misalnya wudunya batal, dia mau berwudu, ya tidak perlu buka sorbannya, dia bisa usap di atas sorbannya saja langsung. Ya, nah, baik. Demikian akhwanafiddina azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Umar yang Allah telah meridainya secara mauquf. Secara mauquf itu apa? Mauquf itu salah satu istilah dalam ilmu hadis, ya. Singkatnya mauquf itu fatwa sahabat.
hadis itu terputus di sahabat, itu namanya mauquf. Ya, naam. Maka fatwa sahabat itu statusnya bisa marfu, statusnya bisa tetap mauquf. Statusnya marfu itu maksudnya bisa terangkat sampai ke Nabi. Bisa jadi itu adalah perbuatan Nabi atau bisa jadi itu sabda Nabi, tapi dia tidak meriwayatkan. Dia hanya menyebutkan saja begitu langsung. Tapi status hukumnya adalah itu bersumber dari Nabi. Ya. Tapi bisa jadi juga yang fatwa sahabat yang menurut ijtihadnya sahabat. Ya. Menurut ijtihadnya sahabat. Misalnya bagaimana yang menurut ijtihadnya sahabat? Banyak sekali. Banyak sekali. Misal. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza lamassumun nisaa falam tajidul ma'a fatayammamu." Ya, apabila kalian menyentuh wanita dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Ya. Maka menyentuh di sini, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksudkan dengan menyentuh di sini adalah menyentuh biasa. Kalau bersentuhan dengan wanita maka batal wudunya, maka dia harus mengulangi wudu. Kalau tidak ada air maka dia ganti dengan tayamum. Kan begitu, ya. Maka ini apa? Fatwa ini bersumber dari Ibnu Mas'ud. Statusnya adalah merupakan fatwa Ibnu Mas'ud, merupakan hasil ijtihadnya Ibnu Mas'ud, bukan bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, begitu. Adapun Ibnu Abbas lain lagi, Ibnu Abbas berijtihad lain lagi. Kata Ibnu Abbas yang dimaksudkan dengan menyentuh di sini maksudnya adalah dukhul jima. Jadi kalau menyentuh biasa itu tidak membatalkan wudu, yang dimaksudkan itu jima. Kalau jima ya sudah, ya wajib mandi. Kalau tidak ada air maka boleh ganti mandi itu dengan tayamum. Ala kulli hal ini bukan pembahasan kita, mana yang kuat, mana yang rajih, mana yang boleh dan tidak, ini bukan pembahasan, nanti ada babnya tersendiri dalam bab tayamum. Tetapi yang menjadi pembahasan bagi anak di sini, anak ingin memberikan contoh bahwa inilah contoh-contoh fatwa-fatwa sahabat yang memang statusnya dia bersumber dari ijtihadnya para sahabat. Ya. Nah, dia tidak marfu. Kalau marfu itu ya dia bersumber dari Nabi, tapi sahabat terkadang tidak mengatakan dari Nabi. Ya. Nah, maka yang dimaksudkan dalam hadis ini kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu secara mauquf, ya, yang merupakan dia terhenti di Umar. Wa an Anas marfu'an, dan dari Anas secara marfu, yakni dari Anas ini periwayatannya itu marfu, terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dari Umar ya dia terputus di Umar saja, tapi kalau hadis yang dari Anas ini maka dia terangkat sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falabisa khufaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa minal janabah." Apabila salah seorang dari kalian berwudu dan dia menggunakan sepatu, menggunakan khuf, maka hendaklah dia mengusap di atasnya khuf itu. Apabila salah seorang dari kalian hendak berwudu dan dia menggunakan dua khuf, maka hendaklah dia mengusap di atas keduanya. Wal yusalli fihima, dan hendaklah dia sholat dengan kedua sepatunya itu. Wala yakhla'huma in syaa'a, dan kalau dia mau jangan dia buka sepatunya, boleh sholat dengan kedua sepatu tersebut. Illa minal janabah, kecuali karena sebab janabah. Ya, kalau sebab janabah, ya dia harus buka sepatunya. Ya, karena batal. Ya, kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara hal yang membatalkan kebolehan mengusap di atas dua sepatu itu adalah janabah. Ya, nah. Maka kata Al-Hafidz akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam ad-Daraqutni dan Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah. Akhwana fiddina azanallahu wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah. Ya. Beberapa faedah. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini yaitu tentang disyariatkannya mengusap di atas dua kaum. Ya, karena memang bab kita ini adalah bab keterangan tentang mengusap di atas dua kaum. Jadi Al-Hafidz menyebutkan dalil-dalil tentang hal ini.
Kenapa hal ini perlu disebutkan? Ya, karena hal ini adalah bagian dari syariat. Ya, bagian dari syariat. Dan yang kedua, karena hal ini ditentang oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada kelompok yang menyimpang, mereka menentang kebolehan mengusap di atas dua sepatu. Ya, mereka tidak membolehkan. Ya, maaf, dari kalangan ahlul bid'ah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kebolehan sholat menggunakan sandal atau sepatu. Ya, kalau misalnya sholat menggunakan sandal atau sepatu ini ya boleh hukumnya ya. Nah, tapi tentu kita harus lihat sikon. Kalau antum datang di masjid yang pakai keramik bersih, misalnya antum masuk di Al-Fatah Ambon ya, jalan dari luar pakai sepatu mau sholat, mau kemana? Saya mau sholat. Loh, bukan sepatu, apa ini sunnah sholat pakai sepatu ini ya. Nah, antum nanti bisa dipukul bau dulu ya. Maka harus lihat sikon. Kebolehan sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu, ya ini boleh dalam syariat. Tetapi harus lihat. Kalau memang misalnya sholat hari raya, ya di lapangan, yang sandalnya nggak tahu mau ditaruh di mana, ya. Dan boleh sholat menggunakan sandal, boleh menggunakan sepatu. Ya, hal ini tidak terlarang. Ya, di Yaman ya tuan, di Yaman di sebahagian markis, sebahagian Darul Hadis di markis itu ada sebahagian masjid yang memang lantainya itu masih tanah. Atau ada juga karpet, tapi karpet itu ya karpet yang sudah kita mau bilang tanah, bukan karpet bekas gitu. Jadi antum boleh masuk dengan apa saja di situ. Kadang-kadang ada orang yang pakai kosong, ada orang sepatu, ada orang sandal. Itu aja semuanya masuk jadi satu. Ya, kadang-kadang kita sholat pas kita rukuk loh di sebelah kita ini pakai sepatu. Di sebelah kita pakai sandal. Jadi memang kondisi masjidnya memungkinkan untuk hal tersebut ya. Nah, jadi ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jangan antum karena lihat ini sunnah Ustaz, lalu antum terapkan datang di masjid yang pakai keramik bersih atau pakai permadani yang licin, harum, antum datang dengan sendal-sendal masuk dalam masjid. Orang tegur, ini sunnah, kamu belum belajar, ini kamu masih jahil. Akhirnya terjadi permasalahan yang besar. Memang sholat dengan menggunakan sandal itu sunnah, memang sholat dengan menggunakan sepatu itu sunnah, tetapi kalau sekiranya di sana ada kemudaratan yang besar, maka menghindari kemudaratan itu jauh lebih utama. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah kaidah fikih mengatakan begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari ya, kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Jadi antum di sana misalnya sholat dengan sandal itu ada kemaslahatan atau menghidupkan sunnah, tapi ternyata menimbulkan mudarat. Maka kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tidak menggunakan sandal. Ya, nah sama. Perkara ini sama dengan orang yang kalau antum di sini ya, kita di Tehoro ini mungkin tidak ada ya, masih mau kampung kecil saja Tehoro ini ya. Jadi kampung Tehoro ini cuma kampung kecil, tidak ada ahlul ilmi, jadi kita tidak bisa jadikan tidak bisa jadikan tempat di sini sebagai contoh-contoh, tidak bisa terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Orang juga belum berilmu. Tapi coba aja antum kalau keluar dari Tehoro ini misalnya ke Ambon misalnya, masuk juga belum ya. Kalau antum ke Ambon misalnya, Ambon sudah mulai, atau misalnya ke daerah-daerah yang lain, ke Jawa, ke Makassar dan seterusnya. Barangkali nanti antum akan mendapati orang-orang ada di masjid itu yang ketika dia bangkit dari rukuk dia berkata, Bismi Allah, liman hamidah, dia taruh tangan di dada lagi seperti orang takbiratul ihram. Ya, dia tidak meletakkan tangannya ke samping kiri dan kanan, tapi dia bersedekah meletakkan tangan lagi di dada. Atau antum ke Masjidil Haram. Banyak sekali atau antum di Masjid Nabawi ya banyak, dan mayoritas para ulama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ketika bangkit dari rukuk itu mereka bersedekah, bukan meletakkan tangan ke bawah ya. Nah, pada itu pendapat ini yang dikeluarkan oleh mayoritas para a'immah di sana, para masyhur di sana. Nah, tetapi apa ikhwan yang ingin anak katakan di sini bahwa tidak bersedekah juga antum tidak berdosa ya. Dan misalnya antum bersedekah pun antum ya tidak berdosa. Kalau katakanlah antum bersedekah itu adalah sunnah, tidak bersedekah pun antum tidak berdosa. Kalau antum sampai di suatu masjid misalnya yang di sana orang-orang awam belum mengerti ya, belum mengerti kalau ada orang bangkit dari rukuk itu bisa bersedekah,
Antum datang misalnya langsung antum sami Allahu liman hamidah bersedekap. Satu masjid heboh, ini agama apa? Jangan-jangan agama Syiah, masa ada orang bangkit dari ruku bersedekap. Hati-hati dengan orang ini. Ya, heboh. Ya, akhirnya orang katakan antum bawa agama baru, orang mulai menjauh dari antum, orang tidak simpati dan seterusnya. Maka dalam kondisi yang demikian ini lebih tepatnya jangan bersedekap. Ya, kenapa? Karena tidak bersedekap pun tidak berdosa. Ya, sementara kalau antum bersedekah ini terjadi karena adanya mafsadah, adanya kerusakan. Ya, nah, paham ya? Atau misalnya antum orang juga yang berkeyakinan bahwa kalau tahiyat, kita kan katakan tahiyat ya, tasyahud ya. Tasyahud itu tahiyat ya. Nah, kalau antum tasyahud kan ada orang ya, di sini kan mungkin tidak ada ya di negeri kita ini, tapi kalau antum keluar lebih jauh lagi di kota-kota besar, ilmu pengetahuan sudah berkembang, banyak yang ikut pengajian, banyak ustaz-ustaz, banyak orang yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terkadang kita mendapati orang ada yang dia tasyahud itu dia gerak-gerakan jari, ya. Sampai pernah terjadi suatu kisah yang di Jayapura ya, kawan. Jayapura ada teman kita, sekarang dia jadi dosen, dia memang dia dosen, dulu dia belum jadi dosen, sekarang sudah jadi dosen. Itu dia suatu ketika sholat sama anaknya, sama teman-teman, jadi dia baca-baca buku sifat sholat Nabi, di sana ada tahiyat itu menggerak-gerakkan jari sunnah ya, dan seterusnya, kemudian lihat video-video kajian ya. Maka dia sholat ini dia meyakini tentang sunnah yang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Nah, kebetulan dia bawa anak kecilnya di samping, begitu dia gerak-gerakan jari, jadi anak itu lihat gerak-gerak langsung anak itu tangkap jarinya. Ya. Nah, maka jadi Allah itu, anak ingin sampaikan bahwa ini satu contoh kecil saja. Ini Ini persoalannya intern ya. Tapi mungkin saja atau bisa jadi kalau antum misalnya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa menggerak-gerakkan jari ketika bertahiyat bertasyahud itu sunnah. Kalau anak tidak ya, anak pribadi, anak menganggap hadis menggerak-gerakkan jari ini syad, ya, cacat. Jadi yang anak meyakini bahwa tasyahud itu tidak menggerak-gerakkan jari. Tapi ulama-ulama besar ada yang menggerak-gerakkan jari seperti Al-Alama Al-Bani rahimahullah wa rahimahullah ya. Nah, tapi guru anak sendiri Al-Alama Mukbir bin Hadi rahmatullah alaih menganggap hadis ini cacat. Ya, nah, begitu yang anak yakini. Nah, ada yang kembali kepada persoalan. Misalnya antum ini orang yang meyakini bahwa menggerak-gerakkan jari itu sunnah. Antum datang di satu kampung, orang masih awam, orang masih tidak mengerti ilmu, orang masih tidak tahu apa-apa. Antum datang karena mumpung baru dari kota, atau antum baru dari MDH, baru datang belajar jadi semangat ya, kemudian mau menunjukkan kalau antum ini penuntut ilmu misalnya, datang ke sana masih orang awam nggak tahu apa-apa, antum tasyahud langsung gerak-gerak kerja. Nanti TT yang ada di samping antum ini orang sholat atau apa? Ya, akhirnya orang bisa menganggap antum agama baru misalnya, atau bisa menganggap oh ini orang sesat, jangan dekat-dekat anak-anak muda sekarang ini aneh-aneh mereka. Maka kalau sudah kayak gitu, maka yang lebih tepat bagi antum adalah jangan menggerak-gerakkan jari. Ya. Karena kalau misalnya antum orang yang berpendapat bahwa menggerak-gerakkan jari itu sunnah, tidak menggerak-gerakkan jari pun kan tidak berdosa. Ya. Nah, sementara ketika antum menggerak-gerakkan jari itu mendapatkan mafsadah, maka kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih utama dari mencari keutamaan. Jadi antum menggerak-gerakkan jari dapat keutamaan sunnah, ya kan bisa. Ya, kalau antum beranggapan bahwa itu sunnah, tapi kemudian kalau antum lakukan di tempat yang orang masih tidak mengerti tentang agama, orang masih awam, akan terjadi mafsadah, manusia akan mengatakan antum bawa agama baru, antum ini nyeleneh, antum ini aneh-aneh, maka orang akan meninggalkan antum, atau orang akan waspada, tidak simpati dengan antum, justru terjadi mafsadah. Maka dari itu, ini perlu hikmah. Perlu apa? Perlu hikmah. Ya, nah. Makanya Allah mengamalkan agama itu tidak segampang yang kita tahu. Tidak segampang baca hadis amal. Tidak. Ada hal-hal tertentu yang memang belum saatnya untuk kita amalkan di suatu negeri misalnya. Atau kalaulah contoh seperti antum membaca buku anak jenazah dalam timbangan syariat. Di situ kita sedang menyebutkan, dan sudah anak sebutkan di situ takbir dalam melakukan sholat jenazah. Itu kan ada takbir yang
7 kali, 9 kali, ya 5 kali. Ya, tapi kalau antum sampai ke suatu negeri yang umumnya misalnya di negara Republik Indonesia ini, umumnya manusia itu mereka bertakbir untuk sholat jenazah cuma 4 kali, lalu antum datang-datang mau menunjukkan kebolehan antum, mau menunjukkan keilmuan antum, mau pamer takbirnya 6 kali atau 7 kali atau 8 kali. Allahu Akbar 8 kali. Setelah selesai sholat jenazah, jatuh ini satu kampung. Orang akan mengatakan bahwa antum membawa agama baru. Sholat jenazah kok takbirnya sampai 9 kali. Ya. Padahal memang takbir 9 kali itu boleh, ya, boleh. Tetapi karena orang jahil, belum mengerti, orang masih awam, antum datang tampil dengan sesuatu yang baru, justru terjadi masalah, bukan terjadi apa? Masalah. Maka dalam kondisi yang demikian, meninggalkan kerusakan tersebut jauh lebih baik daripada mengambil manfaat. Paham ya? Nah. Maka demikian ya khana fillah azani Allah wa iyyakum. Kembali kepada permasalahan ini, permasalahan sholat dengan menggunakan sandal ya. Tapi kalau kaos kaki ya biasa-biasa saja karena kaos kaki juga bersih selama kaos kakinya tidak bau ya. Dan kalau kaos kakinya bau tidak usah bawa di dalam masjid. Jadi ada orang di belakang antum ketika sujud tapi kaos kakinya apa ya, antum mengganggu orang lain, ini bahaya ya. Maka faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini yaitu apa? Janabah termasuk membatal kebolehan mengusap di atas 2 khuf. Jadi kalau orang dia masih berada dalam waktu bolehnya mengusap khuf, lalu dia kenal janabah, dia terkena janabah, maka dia batal. Ya, harus buka apa? Sepatunya khufnya. Nah. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahana wa rahimahullah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Bakrah. Abu Bakrah itu berbeda ya dengan Abu Bakar, bukan Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Muhajir, sedangkan Abu Bakrah ini adalah sahabat Ansar ya. Dan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, jangan kita enggak tahu karena ini salah cetak. Nah, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyam wa layaliyahunna. Abu Bakrah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada musafir selama 3 siang 3 malam. Walil mukim yauman wa lailatan, dan bagi orang yang mukim 1 siang 1 malam. Yaitu apa? Yaitu idza tatahhara fala bisafaihi, apabila dia berwudu dan dia menggunakan 2 sepatu, ayyan saha alaihima, agar dia mengusap di atas keduanya. Ya. Jadi keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ad-Daraqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Naam. Jadi ada orang fikirnya Allah wa iyyakum, jelas sekali ya. Jelas sekali faedah daripada hadis ini yang sebagaimana kita telah sebutkan pada faedah-faedah di atas, yaitu apa? Bagi orang musafir dia kebolehan mengusap di atas 2 sepatu ketika siang 3 malam, dan bagi orang mukim 1 siang 1 malam. Ustaz, kenapa kok nggak sebut 1 hari saja? Ayo 1 siang 1 malam atau 3 hari saja, atau 3 siang 3 malam ya. Nah, maka kita katakan ya kawan fillah azza ya Allah wa iyyakum, perhitungan hari dalam penanggalan Hijriah ya, itu berbeda dengan perhitungan hari dalam penanggalan Miladiyah Masehi. Kalau penanggalan Masehi itu kan 1 hari itu terhitung 1 siang dan 1 malam. 1 hari itu 24 jam. Ya. 1 hari menurut penanggalan Masehi itu 24 jam. Ya kan? Dan waktu itu dia baru berubah di jam 24.00. Ya. Itu jam 12 malam. Jadi kalau misalnya sampai hari ini menurut penanggalan Miladiyah, penanggalan Masehi yang kita berada padanya di malam ini masih termasuk hari apa? Hari Jumat ya. Ini termasuk hari Jumat. Nanti masuk hari Sabtu itu di jam 24.00, nanti jam 24
1, 24, 2, 24, 3, atau sampai seterusnya sampai jam pagi hari, itu baru masuk di hari Sabtu. Ya begitu kan? Karena perubahan hari itu terjadi di 24.00. Itu penanggalan miladiyah. Tapi ya penanggalan Hijriyah tidak seperti itu. Penanggalan Hijriyah tidak seperti itu. Nah, penanggalan Hijriyah itu waktu siang dan waktu malam tersendiri. Waktu siang tersendiri, waktu malam tersendiri. Ya, walaupun harinya ya kita sebutkan sama. Jadi begini, waktu atau perubahan hari terjadi menurut penanggalan Hijriyah itu ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Jadi matahari terbenam itu jam berapa ya? Beda-beda ya. Tidak ada ketentuan jamnya ya. Kadang nanti ada 6 bulan itu matahari lebih terbenamnya lebih cepat. Ada 6 bulan berikutnya terbenamnya lebih terlambat, ya kan? Bagi orang yang memiliki memperhatikan hal ini dia akan tahu. Begitu juga fajar di waktu subuh ya. Fajar di waktu subuh 6 bulan tertentu itu fajarnya agak terlambat. Nanti 6 bulan tertentu fajarnya agak lebih cepat. Jadi tidak bisa itu patokan jam secara paten itu tidak bisa. Bisa antum sholat belum masuk waktu. Dan ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dari itu kalau kita di sini kan tidak bisa ya. Kita di sini harus lihat fajar. Ya, dan memang mudah bagi kita untuk lihat ya. Jadi lihat fajar. Begitu fajar sudah terbit ya sudah baru kita azan. Kan gitu. Makanya Allah wa iyyakum. Lalu kalau menurut perhitungan Hijriyah, perubahan hari itu terjadi ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari tenggelam, nah itu sudah masuk di hari yang lain. Jadi kita sekarang ini, kita duduk sekarang ini, menurut penanggalan Hijriyah, ini kita sudah masuk di hari Sabtu. Ya. Nah, nanti ini di malam. Ya, malam dari hari Sabtu. Nanti besok ketika matahari terbit, nanti itu siang hari Sabtu. Ya. Nanti begitu matahari tenggelam lagi, itu sudah pergantian ke hari Ahad. Pergantian ke hari Ahad. Ya. Begitu dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu ya kawan, ketika antum misalnya puasa Ramadan, itu kan antum hari ini belum berpuasa ya. Ya nanti begitu misalnya antum hari ini puasa terakhir, puasa zakat. Ya, puasa yang terakhir 29 atau 30. Begitu antum puasa, begitu matahari terbenam, sudah antum sudah puasa, besok malam itu kan sudah ada tarawih lagi. Kenapa? Karena sudah masuk kepada hari yang berikutnya, ya. Masuk kepada hari yang berikutnya. Maka itu sudah masuk di satu Syawal, ya. Nah, begitu juga ketika perpindahan dari Sya'ban ke Ramadan. Jadi hari itu antum belum puasa. Nah, begitu malam ya antum tarawih, besok siang ya baru antum puasa. Kenapa? Ya karena malam harinya itu lebih awal. Begitu Sya'ban terakhir itu matahari tenggelam, malamnya itu sudah malam Ramadan. Besoknya baru siang Ramadan. Dan puasanya itu di siang Ramadan. Jadi malamnya lebih duluan. Karena maka dari itu dalam ayat itu kan malam mengikuti siang. Ada siang mengikuti malam ya. Nah. Maka ikhwanafiddin azan ya Allah wa begitu perhitungan hari menurut penanggalan Hijriyah. Sehingga pertanyaan fikih, ya, pembahasan fikih ya, pertanyaan fikih. Pertanyaan fikih itu begini Ustaz, bagaimana kalau ada seorang anak dia lahir di puasa terakhir setelah matahari tenggelam? Apakah dia wajib keluarkan zakat? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia lahir sudah bukan dalam Ramadan lagi. Jadi misalnya dia lahir di malam takbir. Malam takbir itu sudah bukan Ramadan, itu sudah 1 Syawal. Ya, ada 1 Syawal. Tapi kalau dia lahir sebelum matahari tenggelam, apakah dia wajib bayar zakat? Iya, wajib bayar zakat fitrah. Karena anak ini lahir masih bertemu dengan Ramadan. Paham ya? Ya. Nah, jadi ini perhitungan hari dalam Ramadan itu berbeda, dalam bulan Hijriah berbeda. Dan kalau kita sebutkan di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat tentang hari, maka itu semuanya patokannya kepada Hijriah, bukan patokannya kepada Miladiyah. Ya. Karena kita berbicara tentang permasalahan agama dan ukuran agama ini pada penanggalan Hijriah. Paham ya? Nah. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa rahimahullah, wa an Ubay bin Imarah wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Ubay bin Imarah yang Allah telah meridainya, sesungguhnya dia berkata, Ubay bin Imarah ini sahabat Nabi ya. Ubay bin Imarah adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsahu 'alal khuffaini? Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah aku mengusap di atas dua sepatu? Qala na'am. Rasulullah katakan iya, mengusap di atas dua sepatu. Qala yauman, dia berkata lagi satu hari? Qala na'am. Nabi katakan iya, satu hari. Qala yaumaini, dia berkata lagi 2 hari? Qala na'am. Nabi katakan iya, 2 hari. Qala salasata ayyamin, dia berkata lagi, apakah 3 hari? Qala na'am wa ma syi'ta. Maka Nabi berkata iya, dan sepanjang yang kau mau. Ya, berapa hari saja sepanjang yang kau mau dalam hadis ini. Kata Al-Hafidz akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dan beliau berkata laisa bil qawi, hadis ini tidak kuat. Dan memang ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif, jadi kita tidak bisa mengamalkannya ya. Karena memang batasan waktu dalam hadis-hadis yang sahih itu musafir 3 siang 3 malam, bagi orang muslim 1 siang 1 malam. Ada hadis ini yang mengatakan wa masyika, yang engkau mau saja berapa lama, itu tidak benar. Ya, hadisnya tidak benar. Dari sisi sanadnya dhaif, dan dari sisi matannya juga dhaif. Matan itu konteks kalimat ya. Dan dari sisi konteks kalimatnya pun dia tidak benar. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan konteks kalimat yang ada dalam hadis-hadis sahih yang telah kita dibacakan ya pada beberapa waktu yang lalu. Nah, demikian akhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Demikian inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Dengan demikian kita telah mengakhiri bab mengusap di atas 2 sepatu. Ya, insyaallah taala pada pertemuan berikut kita akan berbicara tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, Ustaz, saya selesai wudu tapi saya menyusui anak. Apakah selesai menyusui anak saya perlu wudu lagi sebelum sholat misalnya? Maka jawabannya, menyusui anak itu pembatal wudu atau bukan. Maka dari itu harus tahu pembatal wudu itu apa saja. Ya, Ustaz, saya sudah selesai wudu tapi saya berjalan mau sholat, ini saya injak tai ayam. Apakah saya perlu wudu lagi? Nah, ini perlu tahu apakah injak tai ayam itu termasuk pembatal wudu atau tidak. Maka dari itu ini pembahasan sangat penting ya. Nah, Ustaz, saya sudah selesai wudu tapi selesai wudu itu saya makan lagi polo papeda. Apakah selesai itu saya harus wudu lagi Ustaz untuk melakukan sholat? Nah, ini makan papeda itu termasuk pembatal wudu atau tidak? Ya. Nah, Ustaz, masa pemakan papeda? Memang dalam hadis ada makan papeda, yang memang tidak ada, karena di Arab tidak ada papeda. Ya, tadinya barangkali bisa dikiaskan. Apa ini makanan termasuk makanan yang tersentuh dengan api atau yang tidak tersentuh dengan api, ya bisa dikiaskan. Ada pembahasannya. Ada apa? Ada pembahasannya. Nah, alaikum lihal ikhwana fiddina Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ustaz, kenapa begitu? Iya, karena agama ini sangat detail. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Kalau sekiranya tentang persoalan papeda tidak dijelaskan, berarti agama ada kurang. Ya, agama tidak kurang. Hatta papeda yang tak ada di Arab pun dijelaskan dalam agama. Kenapa? Masuk dalam konteks-konteks yang bisa bersifat umum. Jadi antum bertanya, Ustaz, makan papeda itu halal apa haram misalnya? Oh, tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Oh, tidak ada. Kita katakan ada nasnya dalam Al-Quran. Ada nasnya dalam Al-Quran. Bahkan ada dalam apa? Dalam kaidah fikih. Ya, ini memang apa? Kenapa? Ya, karena segala sesuatu dalam bentuk makanan itu adalah halal sampai ada nas yang melarangnya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah ada nas yang melarang papeda? Tidak ada. Berarti halal. Gitu. Ya. Nah, maka semua dijelaskan dalam agama. Tidak ada yang tersisa dalam agama ini. Ya, sampai perkara yang tidak ada di Arab pun dijelaskan. Antum lihat ya, zaman ini belum canggih. Dulu 14 abad lebih yang lalu ya, Tuhan. 14 abad lebih yang lalu itu belum ada pemukul nyamuk, raket pemukul nyamuk itu belum ada ya. Ya.
pemukul nyamuk itu loh, yang orang pukul nyamuk pakai itu listrik ya kan, shock gitu kan. Itu tapi agama sudah berbicara tentangnya. Nah, Ustaz, agama berbicara tentangnya dalam konteks yang umum. Yaitu apa? La tu'adzibu bi adabillah. Jangan kalian membunuh dengan hukuman Allah. Hukuman Allah itu apa? Api. Maka dari itu apa? Pukul nyamuk dengan raket itu termasuk perkara yang haram. Kenapa? Karena itu api. Listrik itu api. Ya, anda boleh membunuh dengan cara membakar. Ada dalam konteks nas yang bersifat umum. Kalaupun tidak bersifat khusus, maka ada dalam nas-nas yang bersifat umum. Ya. Maka agama ini sangat luas. Agama ini sangat detail. Tidak ada satu perkara pun yang tidak diajarkan oleh agama. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad zuyyina lakum." Tidaklah tersisa suatu perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari neraka illa wa qad zuyyina lakum, kecuali telah dijelaskan untuk kalian. Ya, kecuali telah apa? Dijelaskan untuk kalian. Jadi semua dijelaskan. Tidak ada yang tersisa. Kalau saja agama ini ada yang tersisa dan ada yang tidak bisa dijawab dalam agama, maka itu berarti agama ini ada kekurangan padanya. Tetapi waliyatubillah, agama ini tidak ada kekurangan padanya. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan, Allah telah memaklumatkan kepada kita bahwa agama ini telah sempurna. Agama ini apa? Telah sempurna. Sehingga kalau ada kekurangan pada pemahaman manusia terhadap agama, atau terhadap beberapa perkara dalam agama, maka kekurangan itu bersumber dari asal manusia yang sempit, bukan dari agama. Ya, bukan dari agama. Nah, demikian akhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.